sakit, penyakit, apapun yang kami alami, kami sebagaimana ada saat ini. Anugerah Tuhan menyertai kami senantiasa. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sebagaimana rupa, amin. Berdiri mengharap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang curah bagiku. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah Tuhan buat kita. Berlimpah kasih-Mu. Amin. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar buat kehidupan kami, sehingga kami boleh duduk diam untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kitab Wahyu dibuka pasal demi pasal, sehingga keadaan dan situasi dunia ini kami menjadi mengerti gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan mempersiapkan diri, dan gereja Tuhan siap untuk diangkat oleh Tuhan, karena kami dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dibasuh dosa-dosa kami dengan darah Anak Domba Allah. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan atas kami pada siang hari ini. Bukakan dan singkapkan kitab Wahyu ini, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya serta mempersiapkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan. Aminnya kurang keras. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita sampai pada Wahyu 7. Wahyu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita sudah bahas. Kita akan bahas sampai Wahyu 22 supaya gereja Tuhan dipulihkan oleh Tuhan, siap untuk diangkat oleh Tuhan. Tema kita pada siang hari ini apa? Siapakah yang layak menerima meterai Allah? Mulai Wahyu pasal 7 kita akan menemukan banyak sekali informasi yang mengejutkan, yang mungkin tidak kita kira sebelumnya. Hendaknya kita membaca dengan hati yang terbuka Wahyu 7 ayat 1 sampai 17 ini supaya kita memahami apa yang sedang terjadi dan akan terjadi, dan sedang apa Allah sedang mempersiapkan. Pemulihan gereja Tuhan, pemulihan orang-orang percaya sedang dikerjakan oleh Tuhan. Kita lihat orang-orang yang hidupnya hari-hari ini
ini kita lihat bahwa ada persekutuan dari supir-supir angkot, ada persekutuan dari orang-orang jalanan, ada persekutuan dari orang-orang yang bertato. Kemudian terjadi pemulihan demi pemulihan bagi orang yang lalu tidak dipandang oleh manusia. Hari ini mereka mulai mencari Tuhan. Amin. Ketika kesalahan dan dosa-dosa kita mulai mengakuinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan sedang mengadakan pemulihan buat kita. Sadarkah kita bahwa pemulihan Allah sedang dikerjakan hari-hari ini? Sebab Tuhan tidak mau setiap umat yang dikasihinya tertinggal. Wahyu pasal 7 merupakan kelanjutan dari pasal 6. Dan yang dilihat oleh Yohanes di sini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum ayat 14 dari pasal 6. Karena Wahyu 6 ayat 14 sampai 17 yang kita sudah pelajari merupakan peristiwa-peristiwa pada saat kedatangan Yesus yang di awan-awan, yang merupakan klimaks dari berakhirnya dunia yang kita kenal sekarang ini, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi pasal 7 ini merupakan kelanjutan dari pasal Wahyu pasal 6. Sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Kita buka Wahyu 7 ayat 1 terlebih dahulu, kita baca. Ayat 1 terlebih dahulu. Di bawah mereka orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Amin. 4 penjuru bumi artinya seluruh permukaan bumi. Berarti di mana-mana. 4 angin dalam pembahasan nubuatan Daniel. Angin adalah lambang dari peperangan. Angin adalah lambang dari kekacauan. Angin adalah lambang dari penderitaan. Angin adalah lambang dari malapetaka dan kondisi yang porak-poranda. Kita lihat Yeremia 49 ayat 36 sampai 37 menjelaskan arti angin. Yeremia 49 ayat 36 sampai 37. Dan 37. Nanti kita kembali ke Wahyu, kita mau tahu penjelasan tentang angin. Ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita harus melihat dari sisi yang lain apa arti dari angin ini. Yeremia 49 ayat 36 sampai 37. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerapkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni mukaku yang menyala-nyala.
kekacauan peperangan besar yang akan mengenai seluruh bumi. Kita lihat demonstrasi kemarin, ada banyak kekacauan, anarkis, kehancuran. Ada orang yang mungkin mati atau berdarah. Itu belum seberapa, karena Tuhan masih menahan angin ini. Angin berbicara malapetaka, kekacauan yang akan terus meningkat di akhir zaman ini. Dunia ini selalu didera oleh peperangan dan kekacauan, betul? Namun 2 kali perang dunia pertama dan perang dunia kedua yang telah menewaskan berjuta-juta manusia itu bukanlah apa-apa. Karena pada waktu itu para malaikat masih menahan pelepasan keempat angin dari keempat penjuru bumi. Bayangkan betapa parahnya keadaan nanti jika Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya melepaskan keempat angin dan keempat penjuru bumi. Tuhan sekarang masih memberikan waktu kepada manusia. Amin. Saya percaya setiap orang di luar sana yang melakukan kejahatan, mereka mulai mendengar nama Tuhan. Amin. Gereja Tuhan mulai dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan harus memberitakan kepada orang-orang yang terlantar di luar-luar sana, memberitahukan anugerah Tuhan yang begitu besar. Tuhan masih menahan keempat angin dari keempat penjuru bumi, dari utara, selatan, timur, dan barat. Artinya seluruh permukaan bumi akan dipenuhi dengan malapetaka, akan dipenuhi dengan kekacauan, akan dipenuhi dengan peperangan, penderitaan, dan banyak lagi akan terjadi. Tetapi sayangnya banyak manusia tidak menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar. Amin. Mereka tetap hidup di dalam dosa mereka. Mereka tidak merasa bahwa mereka membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menganggap bahwa dunia ini tetap eksis, tidak akan hancur, tidak akan binasa. Tetapi saya melihat bahwa Wahyu 7 ayat 1 merupakan anugerah Tuhan terbesar bagi umat manusia di akhir zaman ini. Bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Walaupun terjadi krisis ekonomi, walaupun terjadi penyakit-penyakit yang mematikan dan membahayakan, Tuhan masih pegang kendali untuk segala sesuatu. Amin. Kita masih dilindungi. Hari ini kita masih bisa bersukacita dalam hadirat Tuhan. Lanjut kita baca ayat Wahyu 7 ayat 2 sampai 3. Saya akan menjelaskan ayat demi ayat supaya kita bisa mengerti. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah yang kami pada dahi mereka. Amin. Sampai di sini. Seorang malaikat lain dikatakan di sini. Ini adalah malaikat yang berbeda dari keempat malaikat tadi, yang menahan angin tadi. Malaikat ini munculnya dari mana? Dari tempat matahari terbit. Malaikat ini muncul dari arah matahari terbit. Secara harafiah ini bisa dianggap dari sebelah timur, karena matahari terbit dari sebelah timur. Di Yehezkiel kita menemukan bahwa tempat matahari terbit itu artinya adalah dari
Yehezkiel 43 ayat 2 untuk menjelaskan hal ini supaya kita memahami. Yehezkiel 43 ayat 2. Hari-hari ini umat Tuhan diajar untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Oh, aminnya. Amin. Ayat 2. Sungguh kemudian Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Amin. Dari timur artinya apa? Dari kemuliaan Allah. Jadi malaikat yang kelima yang dilihat Yohanes ini datang dari Tuhan. Dan membawa apa? Membawa apa? Membawa meterai. Membawa meterai Allah atau stempel atau cap Tuhan. Malaikat yang membawa meterai Allah itu bertugas memeteraikan hamba-hamba Allah. Berarti meterai itu adalah tanda pengesahan perjanjian antara Allah dan hamba-hamba. Amin. Kita lihat hari-hari ini hamba-hamba Tuhan mulai dipulihkan, mulai diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Mereka mulai meninggalkan dosa-dosa mereka karena ketika hamba-hamba Tuhan katakan bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Mulai dari pemimpin rohani, kemudian mulai dari jemaat Tuhan. Semua dihakimi untuk dipulihkan, untuk dibawa pada kekudusan Tuhan. Allah sedang bekerja. Amin. Allah sedang melakukan sesuatu pemulihan buat umat yang dikasihi. Dia memanggil kita untuk bertobat. Dia memanggil kita untuk datang kepada Dia. Apa kita dengar? Maka jika malaikat itu membawa stempel atau cap Tuhan, dia bertugas untuk mengesahkan sesuatu. Kita akan segera tahu apa yang terjadi, pengesahan perjanjian, bahwa Dia akan melindungi umatnya. Amin. Buktinya masih menahan keempat angin atau malapetaka. Sedahsyat apapun demonstrasi kemarin itu, sedahsyat apapun, itu belum seberapa. Sebab Tuhan masih menyuruh menahan angin ini, menahan malapetaka. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, berjuta-juta manusia sudah binasa, mati. Tetapi itu belum yang terdahsyat. Dan malaikat ini harus menyelesaikan tugasnya dulu, memeteraikan hamba-hamba Allah. Baru setelah itu keempat malaikat yang menahan angin boleh melepaskan keempat angin ini pada keempat penjuru bumi atau seluruh permukaan bumi. Tentang pemeteraian hamba-hamba Allah ini juga akan dibahas lagi nanti oleh saya pada Wahyu 14. Kita mau lihat meterai ini sebenarnya sudah diwahyukan di Yehezkiel. Yehezkiel 9 ayat 4 sampai 6. Saya jelaskan arti meterai. Supaya kita mengerti secara keseluruhan. Kitab Wahyu ini kalau dibaca kita tidak mengerti. Tetapi ketika kita mempelajarinya luar biasa. Kedahsyatan Tuhan ada di kitab Wahyu ini. Kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, keadilan Tuhan, itu nyata dalam kehidupan. Wahyu Yehezkiel 9 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan kepadanya, berjalan
huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Dimulai dari mana? Dari tempat kudus, dari gereja-gereja. Setelah gereja dipulihkan oleh Tuhan, maka jemaat Tuhan akan dipulihkan oleh Tuhan, maka orang-orang yang di luar sana dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga kita yang belum mencari Tuhan dipulihkan lewat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Firman ini akan tergenapi. Secara nyata waktunya sudah dekat. Saya tidak berbicara tentang wahyu untuk supaya kita menjadi takut, tetapi gereja Tuhan harus bangkit. Amin. Amin. Mana nih respon umat Tuhan? Amin. Amin. Karena orang-orang sedang tidur hari-hari ini. Gereja sedang tidur. Mereka tidak memahami. Amin. Mereka tidak memahami bahwa Allah sedang bekerja hari-hari ini. Orang yang duduk di jalan-jalan nanti, yang menyanyiakan waktunya, tidak berarti mereka akan menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, anugerah Tuhan yang begitu besar, orang tidak memahami anugerah ini, maka mereka akan tertinggal. Maka mereka tidak akan dimeteraikan dengan meterai Allah. Apakah kita berkeluh kesah dan meratap karena ketidakadilan bagi umat Allah hari-hari ini? Ketika kita berkeluh kesah dengan ketidakadilan dari umat Allah, dari orang-orang yang hidupnya setia kepada Tuhan, mereka teraniaya, mereka dianggap tidak benar. Apakah kita berkeluh kesah sama Tuhan? Ketika kita berkeluh kesah sama Tuhan, maka kita gereja Tuhan akan bangkit dan memberikan penghiburan bagi mereka. Amin. Hari-hari ini gereja hanya mikirin dirinya sendiri. Saya bicara gereja, ya bicara tentang umat Tuhan. Gereja harus bergerak. Ketika gereja memahami ada ketidakadilan bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan hari-hari ini, maka gereja Tuhan akan bangkit dan berdoa. Pemerintah yang begitu luar biasa mempertahankan kemajuan demi kemajuan bangsa dan negara teraniaya. Kita berdoa. Ada orang-orang yang hidup jujur hari-hari ini. Ada orang-orang yang berani mati untuk Tuhan, tapi mereka tidak menerima keadilan. Apakah kita berkeluh kesah di hadapan Tuhan membawa setiap doa-doa bagi mereka? Apakah kita meninggalkan dosa-dosa kita hari-hari ini? Amin. Dan mulai hidup dalam kekudusan Tuhan, mulai hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena bagi mereka yang tidak hidup di dalam kekudusan, mereka tidak akan dimeteraikan oleh malaikat, yaitu meterai yang dari Allah. Ini serius. Kita sedang dimeteraikan oleh Allah. Amin. Oleh sebab itu kita harus memahami kitab Wahyu ini supaya kita tahu apa yang sedang dikerjakan Allah hari-hari ini. Mereka melihat sampai kedalaman hati kita semuanya. Apakah ada pertobatan? Apakah ada kasih yang mengalir di dalam kehidupan kita? Amin. Maka akan terjadi perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Gereja akan menjadi tempat di mana orang-orang susah akan datang, dan gereja akan memberikan bantuan. Dikatakan bahwa gereja Tuhan akan menjadi tempat pengungsian bagi mereka. Apa gereja kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tempat pengungsian bagi banyak orang? Amin. Kita berdoa buat sekolah Alkitab. Nanti saya akan rapat dengan rektor yang baru dan dosen-dosen pada hari Rabu di
di gereja ini kita akan mencari orang-orang yang di luar sana. Tuhan bilang kalau nggak mau orang datang ke gereja, orang-orang baik nggak mau datang, kita jalan di jalan-jalan, temukan orang-orang yang hidup bercela di hadapan manusia, maka kita bawa mereka kepada Tuhan dan nyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang telah dimeteraikan oleh Allah, maka mereka akan melakukan hal ini. Amin. Tidak duduk merenungi nasib, nggak punya kerja, nggak punya uang dan sebagainya. Apakah kita nggak punya kerja hari ini nggak dikasih makan oleh Tuhan? Amin. Amin. Kita dikasih makan oleh Tuhan. Burung pipit yang harganya seduit aja itu dipelihara oleh Tuhan. Kita nih gambar Allah. Amin. Ketakutan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita harus dimeteraikan oleh Allah. Dan bagi mereka yang tidak menerima meterai dari Allah akan menerima tanda binatang yang kita nanti akan bahas di Wahyu 14. Mereka akan menerima murka Allah dan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Meterai Allah. Apa itu meterai Allah? Meterai Allah adalah nama Allah. Meterai Allah adalah karakter Allah ada di dalam diri kita. Amin. Secara harafiah tidak mungkin orang di sini ada tanda di dahi jalan, di sana kemari ada tanda. Tidak kan? Tidak seperti itu kan? Meterai Allah bicara tentang nama Allah, karakter Allah ada di dalam kehidupan kita. Apa karakter Allah? Keluaran 34 ayat 6. Nanti kita kembali ke Wahyu. Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Amin. Karakter Allah ada di dalam diri orang yang dimeteraikan oleh Allah. Ada pengampunan, dia penyayang, dia sabar, pengasih. Amin. Berlimpah kasih-Nya dan adil. Yohanes 17 ayat 6. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Amin. Aku telah menyatakan namamu Bapa kepada semua orang. Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada setiap orang bahwa dia pengampun, dia penyabar. Amin. Dia rendah hati, dia adil, kasih setia Tuhan berlimpah-limpah. Yesus telah menyatakan karakter Bapa di sorga. Amin. Melalui hidup Yesus sendiri di bumi ini. Jadi dikatakan dalam Alkitab, barang siapa yang melayani Allah akan menerima nama Bapa pada dahi mereka. Barang siapa yang melayani Bapa, bukan asal-asal melayani. Melayani Tuhan atau melayani Bapa, kita harus punya pikiran yang sama dengan pikiran Bapa. Kita harus punya perasaan yang sama dengan perasaan Bapa. Dan kita harus memiliki kehendak yang sama dengan
sudah diduduki oleh ahli-ahli Taurat. Mereka hanya memberikan beban-beban yang berat pada orang-orang yang belajar, tapi mereka tidak melakukannya. Ayo kita gereja Tuhan mengajarkan tapi melakukannya. Amin. Tidak mudah memang, tetapi ketika materai Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita mampu untuk menunjukkan karakter Allah dalam kehidupan kita. Artinya bahwa karakter Allah telah masuk ke dalam pikiran kita dan tingkah laku kita serta perbuatan kita, dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Tepuk tangan buat Tuhan. Firman ini dahsyat dan luar biasa. Kalau Wahyu dibuka semuanya, waduh, kita bergairah. Saya bergairah untuk mempelajari kitab Wahyu ini. Jadi bukan secara harafiah orang terlihat ada materai di sini, Allah bukan. Tetapi kehidupannya memiliki karakter Allah, maka orang itu memiliki materai. Gereja Tuhan masih iri hati, masih cemburu satu dengan yang lain, masih penuh dengan kebencian, kemarahan. Oh, Tuhan sedang melawat kita, amin. Tuhan sedang perbaharui kehidupan kita. Dari ayat ini kita tahu bahwa materai dari Allah itu akan dipasang pada dahi. Betul? Dahi siapa? Para hamba-hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan? Amin. Kita semua yang mengikut Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Kita tahu di belakang tulang dahi kita ini adalah bagian otak yang disebut frontal lobe, di mana salah satu fungsinya adalah untuk membuat keputusan atau pilihan. Makanya ditaruh materai di dahi. Stempel atau cap atau materai bukanlah secara harfiah kita akan melihat manusia berkeliaran dengan tulisan Allah tinta di dahinya. Mereka ini cuma simbol. Yang distempel adalah keputusan orang itu, pilihan orang itu yang telah dibuat oleh masing-masing kita. Jika itu merupakan pilihan yang berkenan kepada Allah, setuju dengan kehendak Allah, maka pilihan itu pun disahkan atau dimateraikan oleh Allah. Mengerti? Jadi kenapa di dahi? Karena di dahi, bagian belakang dari dahi ini ada apa? Frontal lobe, yaitu tempat kita mengambil keputusan. Keputusan untuk tinggalkan dunia, keputusan untuk cinta Tuhan, keputusan untuk mati bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mati bersama dengan Tuhan bukan bunuh diri. Mati dari segala keegoisan, mati dari segala keinginan. Yang ada hanya keinginan untuk Tuhan saja. Dengan demikian menandakan bahwa perjanjian Allah dan dengan kita akan disahkan. Suami istri kalau mau nikah nggak punya keputusan yang sama, yang satu mau nikah, yang satu nggak mau nikah, bisa nikah nggak? Tuhan tidak bisa menikah dengan kita. Tuhan tidak bisa berjalan bersama-sama dengan kita. Kita tidak dapat menunjukkan materai Allah di dalam kehidupan kita. Nama-nama Allah, karakter Allah tidak terlihat di dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak bisa berjalan dengan orang-orang. Maka hari-hari ini Tuhan memulihkan gerejanya. Tuhan memulihkan orang-orang percaya hari-hari ini. Amin. Lanjut ke Wahyu kembali. Sudah jelas ya, Wahyu 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian kita lanjut
Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyar 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Haleluya. Amin. Yohanes mendengar malaikat itu berkata bahwa jumlah yang akan dimeteraikan adalah 144.000 dari semua suku keturunan Israel. Masing-masing suku ada 12.000. Banyak orang menafsirkan bahwa yang selamat cuma 144.000 saja. Ini juga merupakan simbol. Bukan secara harafiah kita mengartikan. Israel jasmani terdiri dari 12 suku. Amin. Di bumi ini ada 12 suku. Jadi angka 12 itu sudah mencakup seluruh bangsa Israel tanpa kecuali. Karena Israel jasmani sudah digantikan dengan siapa? Israel jasmani sudah digantikan dengan siapa? Dengan Israel rohani. Kita adalah Israel rohani. Amin. Amin. Semua yang beriman kepada Yesus, apapun bangsanya, mereka adalah suku Israel yang tersebar di mana-mana. Maka disebutkan ke-12 suku di sini melambangkan tidak ada umat Tuhan yang tidak termasuk dalam bilangan ini. Amin. Semua orang, misalnya dari suku Yusuf, punya anak keluarga berapa? Segitu-gitunya akan diselamatkan. Ada orang kan punya anak 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 8. Jadi seluruh suku dari 12 suku yang ada, 12 suku Israel maupun 12 suku secara rohani, yaitu kita orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan untuk percaya kepada Dia. Jadi angka 144.000 itu merupakan satu angka yang simbolis, yang menyatakan bahwa semua umat Tuhan mendapat kesempatan yang sama. Amin. Karena dalam penglihatan Yohanes, Wahyu 7 ayat 9, dia melihat kumpulan banyak orang. Akan banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Kita kelihatannya iblis menang. Tapi ketika Allah bangkit, maka pembangunan rohani terjadi. Orang-orang yang tidak menyadari Tuhan akan menyadari Tuhan. Gereja Tuhan dipulihkan. Dan kita melihat banyak kemuliaan Tuhan dinyatakan di pinggir-pinggir jalan. Baru virus corona kemarin awal-awal orang sudah nyembah Tuhan di jalan-jalan. Amin. Sekarang berhenti lagi karena mungkin penangkal virus corona sudah dapat. Mereka cuma takut kalau situasi. Tapi kita tidak perlu takut apapun. Mau situasi yang masalah apapun terjadi di muka bumi ini, tetap kita mencari Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo bergairah sedikit. Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Orang banyak yang tidak berhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum
Amin. Yang dilihat Yohanes bahkan lebih lagi. Amin. Orang-orang yang kita lihat hari-hari ini. Kita mau memenuhi gereja kita dengan orang-orang di luar sana, di mana orang-orang itu tidak pernah dipandang oleh manusia. Amin. Kita bergerak dan temukan mereka. Bahkan saya pikir kita mau adakan di depan gereja kita ini kan suka angkot lewat. Amin. Dan kita akan bicara dengan supir angkot dan sebagainya ketika kegerakan Roh Kudus terjadi. Dan ketika gereja menyadari bahwa ketidakadilan terjadi atas umat Tuhan, maka kasih Allah akan mengalir dan membawa setiap jiwa yang ada di luar sana. Mereka butuh Tuhan, tapi mereka tidak tahu caranya untuk datang kepada Dia. Kita yang sudah memberikan kesaksian hidup kita bahwa Tuhan menyertai kita, nyatakan kepada dunia. Justru kepada orang-orang terlantar, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan waktunya untuk kita bergerak. Amin. Berikutnya yang dilihat Yohanes adalah banyak orang-orang dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Dapat dipastikan bahwa kumpulan besar ini adalah mereka yang dimeteraikan tadi. Dengan demikian bahwa mereka bukanlah hanya dari orang-orang yang berdarah Yahudi, tetapi dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Begitu banyak orang akan diselamatkan. Yang terdahulu akan tertinggal. Pemimpin-pemimpin gereja akan jatuh. Tapi orang-orang penjahat, perampok, pezina, mereka akan datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa mereka sangat berdosa. Orang-orang yang ada dalam gereja Tuhan tidak pernah merasa berdosa. Mereka menganggap sudah pergi beribadah setiap minggu, mereka sudah kudus. Tapi kehidupannya di luar sana, mereka sama dengan orang dunia. Amin. Kita mau diubahkan oleh Tuhan. Kumpulan besar ini memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jubah putih dikaruniakan kepada mereka karena mereka telah memenangkan perjuangan iman mereka. Amin. Mereka setia sampai akhir. Dan daun-daun palem lambang sukacita dan kemenangan. Seperti waktu Yesus masuk di Yerusalem. Kita buka Yohanes 12 ayat 13, saya jelaskan. Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Amin. Amin. Ada sukacita, ada kemenangan, ada gairah baru buat kita semua. Amin. Mereka berdiri di hadapan tahta Allah Bapa dan di hadapan anak domba sambil memuji-muji dengan suara yang nyaring. Wahyu 7 ayat 11 sampai 12. Wahyu 7, 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa ketika kita ada dalam penderitaan yang berat, melewati masa-masa sukar dalam kehidupan kita dan kita dibela oleh Allah. Kita melihat tangan Allah yang besar perkasa menolong kita, maka ada suara yang nyaring. Amin. Amin. Seru-seruan, nyanyian-nyanyian yang mengagungkan Tuhan.
Yang kedua, siapakah yang dimeteraikan oleh Allah ini? Yang pertama, dia keluar dari kesusahan yang besar. Yang kedua, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Artinya, mereka telah menyucikan diri mereka dalam darah anak domba. Mereka tidak lagi tinggal di dalam dosa mereka. Mereka tidak lagi melanggar hukum-hukum Allah. Mereka hidup untuk kemuliaan Allah. Makanya mereka berpakaian putih. 2 Korintus 7 ayat 1. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, harus ada ayat referensi untuk kita mengetahui yang sebenarnya. 2 Korintus 7 ayat 1, ya cepat. Ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Amin. Ayo mari kita sama-sama menyucikan diri kita. Kita nggak usah fokus kepada apapun yang menjadi kebutuhan kita. Yang menjadi fokus kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Sebab hanya Dialah yang bisa membawa kita keluar dari kesusahan besar. Amin. Amin. Semua orang percaya, orang tidak percaya akan mengalami hal ini. Tapi bedanya, sebelum itu terjadi semua materai Allah sudah ada dalam kehidupan. Terus Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Luar biasa. Mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait suci. Artinya, mereka memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Di mana kemahnya atau perlindungannya sempurna buat kita. Ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Amin. Amin. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Menyatakan bahwa mereka pernah menderita lapar dan dahaga. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak akan lapar lagi. Engkau tidak akan dahaga lagi. Pada masa kesusahan besar itu, di saat orang-orang yang tidak memiliki tanda binatang itu, di Wahyu 13 ayat 17, itu tidak bisa berjual beli, maka umat Allah ini akan mengalami kelaparan dan kehausan. Walaupun Tuhan tetap memelihara mereka dan memberikan mereka makanan dan minuman secukupnya untuk bertahan hidup. Yeremia 33 ayat 16. Sebentar kita selesai. Ayat 16. Yeremia 33 ayat 16. 16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Amin. Kita akan hidup dalam Keadilan. keadilan Allah. Kita akan hidup dengan tentram. Di tengah situasi sekarang ini pun, umat Allah yang mencari Tuhan dengan baik, maka dia mengalami ketentraman dalam hidup. Amin. Kalau kita dikasih uang banyak, kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita dikasih uang sedikit, kita bersyukur sama Tuhan. Karena asal ada makanan dan minuman cukup buat kita, itu satu pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Yang terakhir, ayat 17.
tidak akan menimpa mereka lagi. Dikatakan firman Tuhan di sini. Juga menandakan bahwa mereka pernah mengalami ketidaknyamanan, terkena panas terik saat jatuhnya ketujuh malapetaka yang terakhir. Di Wahyu 16 ayat 8 sampai 9 kita tidak perlu baca karena kita belum sampai di sana. Tetapi dikatakan di sini segala derita yang pernah kita alami tidaklah berarti, amin, dibandingkan dengan upah yang kita akan terima dari Tuhan. Tuhan akan menghapus setiap air mata. Kalau hari ini kita menerima ketidakadilan, mungkin suami kita tidak adil sama kita. Tadi saya barusan dapat WA dari seorang istri hamba Tuhan di Nias. Anak ini saya didik dengan baik sebenarnya. Kemudian dia menjadi gembala di Nias. Ternyata istrinya ini dianiaya di dalam rumah sudah begitu lama, tapi dia tetap bersabar. Kadang dipakai parang, pakai ini mau dibunuh dia, uang diambil dari istri ini. Padahal istrinya ini cari uang, dia bisa menjahit. Ijazahnya diambil, diusir dari rumah. Kalau dia katakan dia akan lari ke Jakarta, dan saya bilang, kalau kamu datang di Jakarta, tinggallah bersama dengan kami di Pastor. Dia tidak menerima keadilan dari suaminya. Dia ijazah diambil, dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa sekolah lagi, atau dia nggak bisa apa. Uang 1 sen pun nggak bisa dia dapat lagi, uangnya diambil semuanya. Kemudian anaknya nggak bisa lagi minum susu karena dia udah nggak punya uang. Anak ini cuma minum teh, itu pun dari meminta-minta. Seorang hamba Tuhan memperlakukan istrinya seperti itu. Ketika dia berteriak sama Tuhan, Tuhan tidak langsung menghukum suaminya. Tuhan pasti mengasihi suaminya. Amin. Dia akan menghajar, menegur, menasehati, dan membawa pada pertobatan. Dan saya percaya inilah tugas gereja. Gereja kita nggak punya apa-apa. Bahkan kita nggak punya sponsor yang besar. Sponsor kita cuma Tuhan Yesus yang besar. Tapi kita berani untuk menampung setiap orang yang hari ini tidak memiliki tempat tinggal atau nggak bisa bayar kos, nggak bisa bayar apa. Tempat kita masih besar. Ini rumah Bapa. Ini rumah Bapa kita. Amin. Makan apa yang ada. Bahkan sumbangan yang terakhir kemarin, orang yang sungguh-sungguh setiap bulannya memberikan bantuan di gereja kita, dia sudah tidak memberikannya lagi. Tapi saya melihat tangan Tuhan. Kemarin beras diantar orang. Hari Kamis ya. Hari Kamis ikan berkilo-kilo diantar ke pastori untuk kita bisa makan. 3 atau sampai 5 kilo lah. Ikan kakap, ikan apa lagi. Enak-enak sih. Kita gak perlu takut. Kemah Tuhan dikatakan melindungi. Air matamu tidak dibiarkan jatuh begitu saja hari ini. Tuhan akan menampungnya di kirbat. Dan dia akan memberikan upah yang terbesar buat kita. Dia akan menghapus air mata. Bayangin, kalau kita lagi nangis, suami kita ngapus air mata kita aja udah seneng banget kan. Bagaimana kalau Tuhan yang menghapus air mata kita? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami menyadari akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Singkapkan kitab Wahyu Tuhan.
Agar gereja Tuhan diperbaharui, agar gereja Tuhan menjadi kuat. Bahwa tidak sia-sia hari ini kami mengiring Tuhan. Dengan air mata, kepedihan, kesakitan, teraniaya, tidak menerima keadilan. Bahkan suami-suami yang siang malam didoakan oleh istrinya tidak berlaku adil kepada istri-istri. Bahkan istri-istri juga melukai hati suami, anak-anak Tuhan. Hari ini gereja Tuhan berdiri agar gereja dipulihkan, orang percaya dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan, pelayanan pekerjaan Tuhan dipulihkan, semua dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia tetap akan tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap loh hati umat-Mu siang hari ini. Dan berikan kekuatan buat kami semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya dan diberkati Tuhan katakan. Amin.